Oke, kita langsung ke bahan pertama, yaitu secukupnya aja daun bawang. Kemudian kita akan potong tipis seperti ini. Setelah daun bawang dipotong, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Siapkan 1 buah mangkuk, kemudian tuangkan sebanyak 200 gram tepung terigu. Sebelumnya tepung harus ditimbang dahulu ya guys. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan menggunakan air mendidih. Kemudian aduk dengan merata. Untuk airnya pastikan menggunakan air panas atau air mendidih. Kemudian tambahkan dengan daun bawang yang tadi sudah kita potong. Tambahkan dengan 4 siung bawang putih yang udah dihaluskan. Lalu tambahkan dengan sejumput aja garam, sejumput aja penyedap rasa, 1/4 sendok teh lada bubuk, kemudian 1/4 sendok teh kaldu ayam. Lanjut kita akan aduk-aduk merata kembali. Kemudian setelah semua tercampur, baru tambahkan dengan 200 gram tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya kita tambahkan setengahnya dulu ya guys. Kemudian aku di sini mau uleni menggunakan tangan. Jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu ya, agar selalu bersih. Nah, ini tepung tapiokanya udah aku tambahkan semuanya. Lanjut kita akan uleni sampai kalis. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk mengetahui udah kalis atau belum, boleh diambil sedikit. Apakah masih lengket di tangan? Kalau udah nggak lengket di tangan, barulah kita akan ambil, kemudian kita bulatkan. Jangan lupa siapkan tempat yang udah dilumuri menggunakan tepung terigu. Untuk membulatkan tidak perlu terlalu mulus, jadi suka-suka aja ya guys. Nah, seperti yang aku lakukan ini. Kemudian kita akan taruh di tempat yang tadi sudah kita lumuri menggunakan tepung tapioka. Ini bertujuan agar tidak menempel satu sama lain. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Videonya aku persingkat. Setelah kita bulatkan tadi, kita bentuk agak gepeng seperti ini. Setelah adonan selesai kita bentuk, kemudian siap untuk kita rebus. Sebelumnya aku udah panaskan air di sebuah panci. Jangan lupa tambahkan dengan 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian kita akan rebus cilok yang sudah kita bentuk tadi. Olahan dari tepung terigu dan tepung tapioka ini bisa kita sebut cilok ya, karena membuatnya pun sama persis dan juga bahannya juga sama. Perbedaannya hanya pada bentuknya aja. Kalau cilok itu kan bentuknya bulat ya guys. Nah, kalau yang ini kita bentuk adonannya agak pipih atau agak gepeng. Jadi boleh kita kasih nama cilok gepeng kali ya guys. Suka-suka kalian aja lah ya mau kasih nama apa. Oke, kita kembali lagi ke masakan kita. Daripada aku ngomong kesana kemari nggak jelas, ntar jadinya gosong. Nah, ini udah mengapung. Kalau udah mengapung tandanya udah mateng. Kemudian angkat dan juga tiriskan. Nah, inilah hasilnya setelah kita tiriskan. Kita sisihkan dulu ya guys. Selanjutnya aku mau bikin buat cocolan sambalnya. 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan dengan 8 buah cabai rawit yang udah dihaluskan juga. Tambahkan dengan 2 sendok makan saus tomat. Kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan saus pedas atau saus cabai. Tambahkan dengan sejumput garam, sejumput penyedap rasa. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan dengan 200 ml air. Selanjutnya kita akan masak di atas kompor menggunakan api cenderung kecil. Tambahkan dengan setengah sendok makan tepung maizena yang sudah kita larutkan menggunakan air. Masak sambal sampai mendidih sambil terus diaduk. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahannya, kemudian apa aja bahan untuk sambal, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, saus sambalnya udah matang dan udah mendidih, kemudian matikan kompornya.
Oke, kita ke proses selanjutnya. Sebanyak 3 butir telur, kemudian pecahkan dan tuangkan di sebuah wadah. Di sini aku menggunakan gelas takaran seperti ini ya guys. Kemudian tambahkan dengan secukupnya aja daun bawang, kocok lepas. Jangan lupa tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu ayam, sejumput garam, kemudian sejumput aja penyedap rasa. Kemudian kocok lepas kembali sampai semuanya tercampur dengan merata. Siapkan beberapa tusuk sate, kemudian selanjutnya masukkan cilok gepeng. Masukkan cilok tadi yang udah kita rebus ke dalam kocokan telur. Kemudian kita akan lanjut untuk proses penggorengan. Untuk menggorengnya menggunakan cetakan kayak gini ya guys. Jadi untuk bikin cemilan yang satu ini memang harus punya cetakan kayak gini guys. Nggak mahal kok cetakan ini, kalau nggak salah aku beli cuma 30.000 aja. Kemudian kita akan tuangkan minyak ke setiap lubang cetakan. Kemudian kita akan goreng menggunakan api cenderung kecil aja. Jadi apinya bener-bener yang sangat kecil. Tentunya ini bertujuan agar cilok pipih yang kita goreng ini nggak gosong. Guys, aku bener-bener bingung nih, ini cemilan dikasih nama apa ya cocoknya? Cilor pipih goreng atau cilor gepeng goreng? Nah, kalau kalian punya ide silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjut. Jangan lupa untuk dibalik. Untuk baliknya cukup 1 kali aja. Ini supaya gorengan kita ini matang dengan merata. Untuk proses membalikannya sendiri cukup menggunakan tusukan sate seperti ini, jadi simple banget ya guys. Nah, kalau udah berwarna kuning kecoklatan seperti ini berarti sudah matang. Kemudian kita akan tusuk langsung menggunakan tusukan sate, jadi satu tusuknya boleh diisi 4 ataupun 5 buah. Oke guys, kita lanjut untuk menggoreng yang berikutnya. Jadi goreng semuanya sampai selesai. Kalau untuk jualan aku sarankan menggunakan cetakan ini sebanyak 2 atau 3 buah ya guys. Jadi biar nggak keteteran. Karena jajanan ini sangat populer banget di kalangan anak SD maupun anak SMP. Tahu sendiri kan ya, kalau anak SD atau SMP itu jam istirahatnya pasti terbatas. Jadi mereka maunya pasti yang cepat. Nah, inilah hasilnya guys. Cemilan kita hari ini udah jadi, udah mateng, udah aku taruh di piring saja kayak gini. Ini tuh masih anget banget. Aku mau cobain bagaimana. Untuk jualan boleh ditaruh mika kayak gini, diisi dengan 2 ataupun 3 tusuk. Jangan lupa tambahkan dengan saus sambal yang tadi kita buat. Rasanya enak banget. Rasanya tuh enak, kenyal, gurihnya dapet, pedasnya mantep. Pokoknya ini wajib kalian coba untuk ide cemilan ataupun cocok banget untuk ide jualan. Dijamin pasti laris manis. Untuk harganya sendiri bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah masing-masing. Nah, kalau untuk sajian pada saat ada tamu yang berkunjung atau kerabat, boleh ditaruh di piring kayak gini biar tampilannya lebih menarik aja guys. Dijamin kalian pasti akan disanjung karena udah pinter banget bikin cemilan seenak ini. Untuk bahan pertama yaitu 2 bungkus mie instan. Di sini aku pakai mie sedap. Rebus mie sedap menggunakan api cenderung sedang. Jangan sampai terlalu matang ya guys. Jadi cukup setengah matang aja agar tekstur mie-nya itu tetap kenyal. Kemudian setelah itu angkat dan juga tiriskan. Kemudian mie-nya kita akan gunting kecil-kecil kayak gini. Jangan lupa ya, guntingnya ini khusus untuk memasak. Jadi jangan pakai gunting yang lain ya. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya yaitu 8 batang sosis. Aku pakai sosis ayam yang warnanya merah kayak gini ya guys. Tapi kalau misalnya kalian mau gunakan sosis yang lain juga boleh. Karena sosis ini tuh harganya murah banget. Satu batangnya itu nggak sampai Rp1.000. Kemudian kita akan cincang halus seperti ini. Setelah sosisnya selesai kita cincang, kemudian sisihkan dulu.
Untuk bahan selanjutnya secukupnya aja daun bawang. Kemudian potong atau iris tipis daun bawang. Setelah daun bawangnya selesai kita potong, kita sisihkan lagi. Selanjutnya siapkan 1 buah mangkuk, tuangkan 150 gram tepung terigu. Tambahkan dengan 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan juga setengah sendok teh kaldu ayam. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan air. Untuk airnya aku pakai air hangat ya guys. Kemudian kita aduk-aduk dengan merata. Di sini penggunaan air itu kurang lebih 200 ml tetapi tidak dituangkan semua. Jadi sedikit demi sedikit sambil terus diaduk seperti ini. Oke, lanjut kita masukkan daun bawang yang tadi udah kita potong. Masukkan juga sosis yang tadi udah kita cincang halus. Kemudian masukkan juga mie instan yang tadi sudah kita potong kecil-kecil juga. Jadi mie instan ini yang kita gunakan cuma mie-nya aja ya guys, untuk bumbunya tidak kita gunakan sama sekali. Kemudian aduk-aduk dengan merata. Jangan lupa untuk dites rasa ya, apakah rasanya udah pas atau belum. Kalau rasanya udah pas, lanjut kita akan goreng. Untuk menggoreng kita menggunakan cetakan yang kecil-kecil kayak gini ya guys. Jangan lupa tuangkan minyaknya dulu ke semua lubangnya. Kemudian tuangkan adonan ke setiap cetakan atau bulatannya seperti ini. Goreng menggunakan api cenderung kecil ya guys, agar nggak mudah gosong atau bisa mateng dengan merata. Untuk membaliknya cukup menggunakan tusukan seperti ini. Jadi ini benar-benar nggak nempel ya guys. Cukup menggunakan tusukan lidi, sekali balik aja. Setelah berwarna kuning kecoklatan, angkat dan juga tiriskan. Nah, ini aku tuangkan adonan ke semua cetakan. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahannya, kemudian apa aja bumbunya dan takarannya, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silahkan kalian cek di sana. Oke, aku mau lanjut goreng dulu. Nah, jadi untuk ngangkatnya sendiri juga simple banget, cukup ditusuk pakai lidi, terangkat deh, jadi bener-bener nggak nempel banget ya guys. Oke, kita akan lanjut goreng adonan yang berikutnya, goreng sampai habis. Untuk jualan aku saranin menggunakan 2 cetakan seperti ini ya. Jadi biar kalian gak keteteran aja. Apalagi kalau jualannya di sekolah SD atau SMP, pasti gak keburu. Nah, inilah hasilnya guys. Sudah aku goreng semuanya. Kemudian aku taruh di piring saji kayak gini. Dari tampilannya menggugah selera banget ya. Untuk jualan bisa ditaruh mika. Untuk harga jualnya per pieces bisa dijual dengan harga Rp1.000. Kalau ditaruh mika seperti ini boleh juga dijual per mikanya itu seharga Rp5.000. Atau bisa juga sesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah kalian masing-masing. Karena di setiap daerah itu pasti harganya sangat berbeda. Nah, di sini aku mau cobain bagaimana rasanya. Udah aku tambahin pakai saus pedas. Rasanya bener-bener enak banget guys, kenyal. Perpaduan yang sangat pas banget, cocok sekali untuk cemilan atau ide jualan kalian. Dijamin pasti laris manis. Oke guys, kita langsung ke bahan pertama. Di sini aku udah siapkan kurang lebih 50 gram aja jamur tiram. Kemudian kita buang bagian akarnya.
Kemudian selanjutnya aku mau suwir dulu jamur tiramnya seperti ini. Oke, kalau udah selesai ini aku sisihkan dulu ya guys. Kemudian bahan selanjutnya secukupnya aja daun bawang, kemudian kita akan potong kecil-kecil. Untuk bahan berikutnya 10 kotak tahu putih. Nah, untuk tahunya ini bisa disesuaikan aja ya guys. Kalau misalnya tahu putihnya itu gede, cukup kalian pakai 5 aja karena di sini aku cuma punya yang kecil, jadi aku pakai 10 kotak. Kemudian haluskan menggunakan sendok garpu seperti ini. Lanjut tambahkan dengan daun bawang. Kemudian tambahkan juga dengan jamur tiram. Nah, jamurnya ini juga udah aku cuci dengan bersih ya guys. Lalu tambahkan juga dengan 2 butir telur. Kalau kalian punya telur yang gede, cukup tambahkan 1 aja. Jadi di sini aku pakai telurnya yang kecil ya guys. Kemudian tambahkan dengan 4 siung bawang putih yang udah dihaluskan. Setengah saset lada bubuk atau setara dengan setengah sendok teh. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung tapioka. Lanjut kita aduk-aduk dengan merata. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbu, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, kira-kira bahannya udah tercampur dengan merata. Untuk cara menggorengnya, jangan lupa cuci tangannya dulu. Kemudian kita akan bulatkan menggunakan tangan seperti ini. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Ini langsung aja kita akan goreng. Sebelumnya aku udah panaskan penggorengan. Selanjutnya kita akan goreng. Goreng menggunakan api cenderung sedang, sesekali dibalik ya agar matang dengan merata. Kalau udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Oke, kita akan goreng yang berikutnya, goreng sampai selesai. Untuk jualan aku sarankan ini dijual dalam kondisi masih panas. Jadi ketika pembeli pesan barulah kita gorengkan, atau bisa disebut dengan goreng dadakan. Karena kalau dinikmati masih panas itu rasanya benar-benar mantul banget guys. Tada, inilah hasilnya guys. Sudah aku goreng semuanya dan aku taruh di piring saji. Hasilnya cantik banget ya guys, bulat gemoy kayak gini. Jadi aku kasih nama aja ini gorengan si bulat gemoy. Atau kalian kalau mau kasih nama sendiri silahkan ya, bisa tulis di kolom komentar. Kalau dijual bisa kalian kemas menggunakan tin wall seperti ini, atau bisa dikemas menggunakan plastik biasa. Jadi sesuaikan aja dengan selera dan kreasi masing-masing. Boleh ditambahkan dengan saus cabai atau saus tomat seperti ini. Dan aku nggak lupa mau icip-icip dulu bagaimana rasanya. Nah, ini aku tambahin pakai saus cabainya.
Rasanya benar-benar mantul banget guys, kenyal. Jamur tiramnya itu berasa banget seperti daging ayam yang disuir. Cocok banget untuk jajanan anak sekolahan atau bisa kalian jual di kalangan umum. Karena dari bahan yang sangat ekonomis, jadi bisa kalian jual dengan harga 1000-an atau boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk estimasi, satu resep itu menggunakan uang sebanyak Rp25.000 dan menghasilkan sebanyak 50 pieces. Jadi modalnya benar-benar ekonomis bukan? Oke guys, makasih ya yang udah temenin aku bikin ide jualan hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa dalam waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, bye.